berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lagu Indonesia Raya.
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima Ya, kasih kepada petugas apel. Eh, langsung saja ya Pak Jun, karena oke, waktu kita juga mungkin oke, nggak banyak. oke. Monggo Pak Jun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semuanya, wabil khusus panitia. Pada saat ini tentunya Bapak Ibu pada posisi tanggal merah di rumah santai dan lain sebagainya. Tapi karena sesuatu hal ya, kemarin sudah saya sampaikan hari insya Allah hari Sabtu hari Ahad nanti saya ada kegiatan di Jakarta selama 6 hari sampai hari Jumat itu, ya. Makanya kegiatan yang semula dijadwalkan hari Senin, tentu karena saya juga ikut kegiatan tidak bisa akan mengajar, ya. Makanya satu-satunya waktu yang kosong itu adalah hari ini karena besok saya juga ada kegiatan yang lain. Ya, makanya sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, ya. Dan barangkali nanti kita eh, artinya kelasnya biasanya kan ini dibagi dua. Tapi karena sesuatu hal maka ini terpaksa saya jadikan satu. Tidak apa-apa toh Bapak Ibu semuanya. Ya. Enggak Iya, apa-apa Bapak. Pak Nggak Iya, Jun. apa-apa Pak. Pak Oke, Jun. yang penting kita bisa berjalan. Saya pikir kalau nanti, tapi kegiatan yang lain tentu nanti ketika saya ada jadwal ya sudah saya tidak bisa mengajar daripada saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Ya, tentu akan saya ajukan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita lanjutkan agenda kemarin, ya. Kemarin kita asik ya terkait dengan membahas hal-hal yang terkait dengan tulisan kita. Sebenarnya yang kita bahas itu adalah eh, belum pada apa ya, belum ada pada tulisan terkait dengan apa. Hanya ini kita itu rancangan terkait dengan agenda 2. Jenengan kan nanti hari Senin kan dapat materi agenda 3. Kalau tidak salah kan Senin agenda. Tapi teman-teman nanti teman-teman nanti apa itu pada seminar dulu. Jadi jenengan nanti kalau materi saya ya saya bayangkan jam berapa itu. Karena semua WI kan besok hari Senin kan ikut jadi moderator. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau saya membayangkan jenengan masih ada jam ini, berarti bisa saya seandainya tidak ke Jakarta, itu bisa saya ya jam satu nanti paling tidak sampai sore juga. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita nanti mendapatkan apa eh, diskusi yang agak banyak, monggo langsung saja teman-teman yang mau apa itu nanti habis ini saya beri tugas juga LK nanti tak kirim, ya. Ya, eh, Bapak Ibu yang saya hormati, monggo silakan yang mau presentasi, silakan. Karena kita masih melanjutkan, kita tidak ada, kita melanjutkan diskusi. Tidak istilahnya tidak ada materi khususannya. Nanti terakhir saya berikan learning journal ya, nanti catatan saja. Oke, nanti supaya untuk ditulis. Monggo silakan siapa yang mau mau apa itu eh, mau presentasi silakan. Izin Pak, saya Atika. Oke, monggo Mbak. Oke. Share aja Mbak. Sebentar Pak.
I see. Oh, belum bisa, Pak. Mungkin teman-teman yang lain dulu. Ngapunten. Monggo, yang lain dulu, nggak apa-apa. Silakan. Pak. Oh, monggo, Mas. Ya, besarkan sedikit, Mas. Sambil dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan sedikit, Mas. Besarkan dikit. Besarkan, Pak. Nggih, besarkan dikit. Lagi, sekali lagi. Oke, ya. Jadi isu yang saya ambil adalah belum tersedianya nomor WhatsApp resmi di KUA Purbalingga yang dilengkapi menu layanan interaktif sehingga publikasi informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat belum optimal. Untuk ide kreatifnya, saya ambil peningkatan kualitas layanan publik KUA Purbalingga melalui WhatsApp Center berbasis AI. Untuk kegiatannya yang pertama adalah melakukan perencanaan pembuatan WhatsApp Center sebagai kanal komunikasi resmi layanan KUA Purbalingga. Untuk tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menunjuk pegawai khusus sebagai administrator, dan yang ketiga menyusun flowchart dan prosedur layanan seperti jam operasional dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi menggunakan WhatsApp Center. Yang kedua, penyusunan layanan layanan online dan katalog layanan KUA Purbalingga. Tahapannya itu menentukan jenis informasi layanan yang akan disampaikan. Yang kedua, menyusun katalog layanan digital. Yang ketiga, membuat template jawaban. Dan yang keempat, mengintegrasikan katalog layanan atau mengintegrasikannya dengan website KUA Purbalingga. Yang ketiga, implementasi bot dan auto reply, yaitu mengaktifkan fitur auto reply, mengembangkan chatbot sederhana, membuat database yang nantinya akan diintegrasikan dengan WhatsApp, lalu mengatur jam operasional dengan respon otomatis di luar jam kerja. Dan yang terakhir adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tahapannya yaitu mencantumkan nomor layanan di banner, flyer, dan papan pengumuman. Mengunggah informasi nomor resmi di website dan media sosial, lalu melibatkan penyuluh, dan terakhir memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan nomor pribadi pegawai. Seperti itu, Pak. Oke, Mas. Coba kereta. Oke, Mas. Oke, baik. Yang pertama, Iya. nggih. Isunya adalah belum tersedianya nomor WhatsApp resmi di KUA Purbalingga yang dilengkapi menu layanan interaktif sehingga publikasi informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat belum optimal. Kalau ngene wae Mas iki kok. Jadi bahasa belum optimalnya itu ditaruh di depan apa ini isunya itu. Itu belumnya kan ada dua. Belum optimalnya, misalkan saya. Belum optimalnya. Gitu, karpet gitu. Aku orang. Jadi gini Mas, kalau mau membuat sesuatu tulisan, itu tempat itu biasanya, kata tempat itu biasanya di belakang sendiri Mas.
Itu kan ada di KUA Purbalingga itu ya. Saya coba tak pikir-pikir dulu. Oke, benar-benar Mas. Belum optimalnya apa itu? Apa tuh? Sing belum optimal itu apa Mas? Oh, ini belum optimalnya informasi informasi oh, jangan, sehingga publikasi informasi dan komunikasi. Gue bedanya aku tekon sih Mas. Coba jawaban, gue kan ada kata publikasi informasi dan komunikasi toh. Itu maksudnya apa itu? Itu kan ada publikasi, informasi dan komunikasi. Coba. Publikasi mungkin itu lebih ke layanan apa saja yang ada di KUA, Pak. Nah, informasi? Kalau komunikasi itu apa nggih, kan sebelumnya memang belum ada nomor WhatsApp, Pak. Jadi Mm-mm. masyarakat itu agak kesulitan untuk menghubungi KUA gitu, Pak. Oh gitu. Nggih. Dan Mm-mm. isu ini saya angkat karena memang kantor Kondisi. saya itu mendapatkan bintang 1 di Maps karena nggak ada ini, Pak. Oh gitu. Lah ya, benar-benar itu bagus itu. Tapi hanya ditoto kalimatnya loh Mas Maruku. Ditoto kalimatnya. Saya berpikirnya belum tersedianya nomor WhatsApp. Kemarin ini dikoreksi oleh anu narsum enggak ini di agenda 1. Dikoreksi, Pak. Cuma saya kemarin menyampaikannya kurang lengkap, jadi apa nggih? Enggak Eh, ada pembenahan Narsum ya. itu menangkapnya hanya saya membuat nomor gitu saja. Oh. Nggih, Ya, padahal ada iya, iya. layanan apa Nggih, katalog nggih, dan nggih. lain-lain gitu. Misalkan saya Mas. Belum optimalnya bahasannya kok belum optimalnya publikasi informasi publikasi. Saya Mas. Nah, belum tersedianya nomor WhatsApp resmi di KUA. Belum tersedianya nomor WhatsApp ya yang dilengkapi menu layanan interaktif interaktif sehingga publikasi ini belum gini dibalik aja belum tersedianya coba diketik aja belum tersedianya nomor WhatsApp resmi yang dilengkapi menu layanan interaktif sehingga informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat belum sehingga ya, nggih. Terus sehingga informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat eh, belum optimal. Oke, rasa nganggu kawan enggak apa-apa. Terus berarti optimalisasi berarti. Tapi nak kudune apa? Oke, terus yang kedua coba judulnya optimalisasi layanan publik, optimalisasi pelayanan publik melalui WhatsApp Center berbasis AI di KUA Purbalingga. Iya, biar habis. Jadi ini, Pak. Yang ini dihapus nih, Pak. Iya, dihapus, Mas. Iso enak ya. Heeh. Ora maksud sing mangkat iso enak.
Berangkat Sabtu pagi, Ora sing Minggu pagi. minggu pagi. Ya ada habis Wis gue, dia gue. Tak cek bro. 11 kursi. Wis gue. Nggak apa-apa. Dek iki ora, ini yo masalah belum jelas. Nanti Mas wes optimalisasi kualitas layanan publik melalui WhatsApp center berbasis AI di KUA oke wes. Terus kegiatannya kuwi Mas. Ada 5 kursi. Terus kegiatan itu Mas melakukan perencanaan pembuatan jangan anu gini Mas. Jadi bahasanya membuat rancangan kerja mengenai itu Mas diketik Mas membuat rancangan kerja mengenai pembuatan WhatsApp center ngono wae rasa sebagainya hilang. Oke. Terus yang pertama konsultif oke benar menunjuk pegawai khusus sebagai jangan menunjuk itu gaweane kepala kepala KUA bukan senjenengan. Yang kedua yang B menyusun rencana kerja. Gerbongnya 6 apa 8? Sing tengah ini 6. 6. Terus tinggal itu tuh. Dibayar sih sana. Tapi dari Solo Jebres, Pak. Iya, susah tergerak. Gak apa-apa ya. Ada dari situ toh, gak apa-apa ya. Memang tuh. Ada bisa. Tuh ya, saya. Apa? Mas, itu menyusun rencana kerja. Iya, Pak. Menunjuk pegawai itu nanti anu Mas diganti aja menyusun flow nomor C dan D itu dipindah Mas Dipindah kemana, Pak? ke sebentar duk nosik wih duk nosik tulisannya jenengan penyusunan layanan online kosek Mas jenengan nanti butuh dengan orang lain enggak butuh teman yang lain enggak untuk membuat ini Paling dengan admin sih, Pak, untuk konfirmasi Ad- layanannya, Pak. admin itu siapa? Bagian administrasi. Maksudnya Oh, apa? berarti perlu koordinasi ya. Iya. Berarti nomor 2 itu nanti tulis koordinasi dengan teman sejawat. Sing nomor 2 kegiatan. Bukan kegiatan, Mas. Kegiatan. Oh, tak ambil. Saya belum tak bayar. Cek dulu. Bayar sekarang? Iya, bayar sama. Enggak, muslah. Piro pitung atas dua. 80. Jam sama. Pokoknya jam itu isu. Jam 4. Rumahnya Om Dad dulu, Pak. Mulai podcast. Bayar sekarang ya? Selain Elian Iya, itu. Pak. Yang tadi aja yang 1,7 udah habis. Yang kompartemen itu. Baru ditinggal ngomong sama kita. Baik. Oke, koordinasi dengan teman sejawat. Oke, ke atas Mas. Coba Mas, ke atas Mas. Ke atas. Ini bukan koordinasi pegawai nomor menunjuk itu garung ngisor pindang yang ngisor apa di kopi pindang ngisor. CD di kopi kabeh. Oke, pindah ke bawah. Oke, Wes. Oke, baik koordinasi dengan teman sejawat. Jangan menunjuk ya.
Ini nanti eh, kalau dengan administrasi ngapain Mas? Jenengan? Eh, Konfirmasi terkait layanannya, Pak. Jadi misalnya layanan rekomendasi nikah apakah sudah benar seperti ini, Pak? Gitu-gitu, Pak. Oke, layanan ya. Berarti itu Nggih, pekerjaannya apa? Membuat apa ya? Apa Mas? Apa kuwi? Misalkan nek jenengan apa mbok karepe? berkor untuk menggantikan yang ini, nggih, Pak. Enggak, Mas, itu kan koordinasi dengan teman sejawat. Nggih. Itu menunjuk pegawai jangan bahasanya menunjuk. Nek menunjuk itu Oh, kepala, Mas. Nek jenengan kan konco toh, karo konco aja menunjuk. nggih. Ini itu koordinasi ya. Oh, berarti Eh, bukan bukan Pak Kepala yang menentukan, nggih, Pak. bukan, itu kan nanti jenengan kan nanti nek, Oh, nggih. nek bahasa menunjuk kan bahasa jenengan. Oke, apa ya bahasanya? Dengan admin itu ngapain, Mas? Jenengan? Apa? Ngapain jenengan? Kalau ini sih maksudnya maksud menunjuk itu sebenarnya lebih ke yang nanti megang nomornya, Pak. Nah, iya, enggak toh ini Nggih, berarti kan koordinasi dengan teman jawat. nggih. Mungkin pembagian tugas Oh, dengan nggih. pembagian Berarti tugas dengan administrator itu pembagian tugas. Jadi ini pembagian tugas dengan pembagian tugas nih, Pak. jadi kan nanti uh, jenengan kan pembagian tugas dengan administrator itu. Di mana mana tadi? Kok hilang? Oke, baik. Terus menyusun flowchart itu ngapain itu? Dengan dengan admin terus juga. Ini sendiri bisa sih, Pak. Enggak maksud saya eh ketika menyusun flowchart itu pekerjaannya administrator apa jenengan? Eh, saya sih, Pak. Ya Hmm, mungkin berkoordinasi juga sih, Pak. tidak apa-apa, betul. Menyusun flowchart dan prosedur layanan seperti jam operasional dan hal-hal yang boleh Nggih. dilakukan ketika komunikasi menggunakan WhatsApp. Bahasanya kedawan ya, Ya, mungkin menyusun etika apa nggih, Pak? Etika iya, komunikasi nggih. menyusun flowchart dan prosedur layanan pada jam operasional gitu aja. Dan jam Oh, iya. operasional dan etika betul dan etika komunikasi gitu aja. Ada katanya. Coba sama jam mana? Ye, monggo. Oke, terus penyusunan layanan online, katalog layanan KUA, Purbalingga. Itu bahasa tempat nggak usah aja, Mbak. Jadi gini, bahasa di kegiatan itu karena judulnya sudah KUA Purbalingga, nggak usah kayak tempat. Jadi penyusunan layanan online dan katalog gitu aja. Katalog layanan KUA-nya dia hapus saja. Enggak, layanan tetap KUA-nya dia, katalog layanan. Nah, itu aja. Oke, oke, oke. Terus ke bawah lagi apa, Mas? Tentukan jenis informasi layanan yang akan disampaikan. Oke.
Oke, terus terakhir implementasi ini berarti praktek ya. Oke, baik. Terus setelah itu ke bawahnya. Halo Mas, yuk ke bawahnya. Apa yang kelima? Implementasi boot dan auto repli AE. Terus yang selanjutnya 5 apa Mas? Sosialisasi loh, saya jenengan sosialisasi karo edukasi sendi. Cukup sosialisasi ya Pak. Ya enggak maksud saya duluan sosialisasi dulu baru nanti implementasi. Oh gitu nggih. Berarti ini Ya, sebelum implementasi itu bagaimana Pak? maksud saya jenengan kan itu implementasi itu maksudnya sudah disampaikan coba ke atas lagi. Saya tak ngerti dulu. Kalau implementasi apa? Coba Mas. Yuk, yuk ke bawah ke atas. Saya mengaktifkan implementasi ini bla bla oh ini kok implementasi itu. Terus yang kedua, yang B apa? Yang B, yang B, Ini lebih ke teknisnya yang sih B. Pak. Oke, apa? Hop, mengembangkan. Oh, ini berarti si anu ya, belum belum anu ya. Nggih, ini masih teknis Belum pengembangan Pak. jadi bahasanya oh, jadi jangan implementasi kalau begitu. Oh nggih, Bahasanya jangan implementasi, pengembangan saja, pengembangan boot pengembangan. dan pengembangan itu anu ya, apa aplikasi ya? Iya Pak. Tambahi pengembangan aplikasi boot dan itu aja dulu. Oke, baik. Ya, wes, oke, sosialisasi terus dan edukasi masyarakat. Oh iya, oke. Terus ke bawah Mas, apa terakhir? Sudah Pak. Enggak, ada evaluasi no. Oh ada ya Pak, kita evaluasi. Ada evaluasi dan membuat laporan. Oh iya Pak. Ya, sudah cukup Mas. Nanti tinggal diperbaiki. Oh iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, oke. Yo, siapa lagi? Bisa Pak, Anissa Ya, Nurisnaik. monggo silakan. Monggo. Kendala Pak, mungkin yang lain dulu, Ji. Maaf. Mohon Saya izin, ya Mbak. Pak. Izin, Mbak. Silakan Mas, silakan, silakan. Besar kan Mas? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Mas. Oke, Pak. Sabar, Mbak. Baca dulu. Untuk isu yang akan saya angkat yaitu terkait kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi di Kawah Karangrayung, Bapak.
Kemudian untuk ide yang saya ambil ada optimalisasi Instagram sebagai media informasi dan komunikasi di KUA Karangrayong, Pak. Ayo, Mas, lanjut. Oke, saya tak waca nih Mas, kita apik San. Kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi di KUA Karangrayung, Demak ya. Optimasi Instagram, oke, sebagai media informasi dan komunikasi di KUA, oke. Jenengan hanya anu ya, optimasi Instagram sebagai media informasi dan komunikasi. Jadi jenengan hanya menyampaikan tentang apa, Mas? Media informasi dan komunikasi apa-apa secara umum keseluruhan, Keseluruhan, Bapak. keseluruhan ya. Nggih. Jadi jenengan nanti akan menginformasikan semua yang ada di KUA begitu ya. Nggih, jadi Oke. nanti saya tidak hanya mengangkat terkait di KUA itu tidak hanya pelayanan nikah dan rujuk atau Betul. isbat nikah saja, Pak. Iya, Ya. boleh aja. Nggih, demikian, Pak. Optimalisasi jadi gini ya, kalau ditambahin ini Mas. Ini Nggih, jadi optimalisasi pelayanan ya, saya optimalisasi Instagram sebagai media. Ini kan jenengan kan kaitannya pelayanan toh ya. nggih, Tapi bahasanya pelayanan belum muncul. Optimasi Instagram sebagai media informasi dan komunikasi. Itu kan hanya media informasi dan komunikasi. nggih, Informasi ya layanan juga bisa sih. Media nggih. informasi kalau bisa layan, bisa. Bisa nggih, Pak, nggih? Bisa. Oke, nggih, Oke. apik iki. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala kantor dan rekan kerja. Oke, baik. Menyampaikan Nggih, gagasan kepada pemimpin. Oke, enggak apa-apa. Meminta pendapat. Oke, terus bawahnya. Sosialisasi tentang pemanfaatan dan pengembangan penggunaan media sosial. Sing disosialisasi apa Mas ini? nah, Sosialisasi tentang pemanfaat apa ini? nah, nanti setelah kita konsultasi dan Iya, betul. mengajukan dengan rekan, nah Mhm. kemudian setelah itu teman dan rekan kerja atau pimpinan mengasih, kita mensosialisasikan apa sih media tersebut, terus merancang materi yang akan disosialisasikan, Pak, yang step yang pertama. Benar. Ya, oke. Nggih, Nomor 2, ini kan sosialisasi tentang pemanfaat. pemanfaatan. Nggih. Yang pemanfaatan apa ini? Media, Pak. Ini sosialisasinya Kepada kepada siapa? rekan kerja dulu, Pak. Partner kerja kita Oh, nanti. oke. Nggih. Berarti ini sosialisasi jenengan nanti yang berperan ya di situ ya. Betul, Pak. Nanti Oke. saya Ya. sosialisasi kepada teman-teman gitu, Pak. Sosialisasi tentang pemanfaatan dan pengembangan penggunaan media. Oke. Nggih. Nah, nek ngono aja anu Mas. Dalam? Nek Nggih. jangan menyusun materi. Oh, nggih. Nek menyusun materi itu gaduannya nomor telu membuat konten edukasi dan itu materi dah. Betul, Pak. Ini ki maksud saya Oke. menyusun materi itu materi buat saya sosialisasikan kepada teman-teman nanti. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Oke, siap. Terus Mengajarkan setelah bahasa ini. Ojo pelatihan, Mas. nggih. Kalau pelatihan itu bahasanya itu harus ada kurikulumnya. Jangan kan ranti kurikulumnya. Nggih. Mengadakan FGD saja, Mas. Oh, FGD, Pak, nggih. Forum berdiskusi. Mengadakan FGD tentang media. Ya, jadi enak karo konco nek jenengan pelatihan kan jenengan narasumber. Nek karo konco sak konco jenengan wong anyar. Mohon maaf loh ya. Jenengan Nggih, wong Pak. anyar kan dan wong tua-tua kok dadi paido loh. Nek FGD kan istilahnya diskusi konco-konco ya do ngerti kan walaupun jenengan dominan kan gitu nggih. Nggih. Mengadakan FGD tentang media sosial ya nggih. Tenaga fungsional staff. KUA-nya dihapus saja ini otomatis sudah. KUA itu kan jangan bicara di KUA. Oke, diskusi dan sharing untuk peningkatan. Oke, nggih, rapopo. Membuat konten edukasi dan informasi seputar Seputar informasi KUA. apa itu? Ya tadi kan saya ingin mengangkat global, Pak, tidak hanya pernikahan atau sajanan Iya, kan. supaya pelayanan toh Nggih, tentang pelayanan, Pak. membuat konten edukasi dan informasi Seputar pelayanan KUA gitu, Pak, seputar nggih. pelayanan, jangan KUA. Tuh, cocok itu. Seputar pelayanan. KUA-nya enggak usah itu otomatis KUA itu sudah karena jenengan di KUA itu sudah melekat itu. Membuat pamflet atau video seputar penyuluhan sosialisasi tentang pamflet, membuat konten, membuat pamflet,
membuat jadwal oke terus mengunggah oh ya sip di sosial di konten di apa itu Sosial media media. sosial apa itu Sosial media, Pak. pengunggahan oh ya sosial media oke wis apik terus yang kelima ya wis sip Mas oke Oke. wis sip wis engko tinggal Bersuun, Pak. ya ya tinggal meminifishing menyempurnakan finishing Baik, tinggal Pak. finishing. Terima kasih, Pak Junaidi. Yeay. Ayo lagi, siapa lagi? Izin saya ya Pak ya. Silakan, monggo. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, oke, gede ke sini Mbak. Oke, Sudah ya baik. Pak? Ya, sudah. Baik. Jadi isunya yang saya angkat, jadi saya eh, ditempatkan di ini Pak, lembaga unit pengembangan karir dan juga lembaga sertifikasi profesi di universitas begitu Pak. Ya. Kemudian jadi kami belum ada em, konseling karir begitu Pak, program konseling karir. Oh, Sehingga di sini belum. isunya adalah belum terpenuhinya kebutuhan mahasiswa dalam berkonsultasi terhadap karir setelah lulus. Oke, sip. Oke, Oke, jadi terus awalnya jadi jenengan nanti melakukan konseling ya? iya Pak, jadi tapi awalnya kami mau, kan kami ada Instagram tuh Pak. Nah awalnya kami mau online dulu begitu Pak untuk pertanyaan-pertanyaan ringan atau konseling-konseling ringan. Nanti bisa mengajukan di Instagram. Setelah itu nanti pertanyaannya akan kami jawab gitu Pak. Tapi untuk yang butuh konseling secara langsung tatap muka nanti akan kami jadwalkan. Jadi ada tahapannya begitu Pak. Itu dikonsumsi untuk mahasiswa semester berapa? Mulai semester 5 Pak, rencananya. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Mm-mm. kepala unit karir. Ya, semester 5 ya. Eh, ini yang akan jenengan bidik Ya, di mananya? gimana bagaimana Pak? Yang akan dibidik maksudnya eh, yang jenengan bidik terkait dengan mahasiswa, ya kan Ya, jenengan bidik mahasiswa, kan gitu ya. ya, ya. Di bagian karirnya mungkin Pak. Jadi mulai semester 5 itu kan mahasiswa sudah mulai magang tuh Pak. Nah, jadi Kok dari putus? situ mereka ada prospek setelah lulus mungkin peminatannya atau prospek karirnya lebih kemana. Jadi Ya, ketika semester 5, diulangi Mbak, diulangi Mbak, diulangi. Aku ya Pak, tadi keputus. ya. Jadi nanti saya akan membidiknya mulai semester 5 kan Pak. Kan Mm-mm. mahasiswa semester 5 ini sudah mulai magang Pak. Iya. Ya, Mm-mm. itu nanti kan mungkin ada eh, apa ya? Pilihan mereka untuk magang itu salah satunya adalah prospek atau peminatan karir mereka setelah lulus. Oke. Nah, dari situ kan mereka sudah mulai apa ya, merasa atau mengalami kegalauan atau kebingungan-kebingungan tentang karir tuh Pak. Apakah mau magang di mana, setelah lulus mau kemana begitu. Oke. Baik. Oke. Oke. Sekarang ide kreatifnya apa Mbak? Dari isu itu ide kreatifnya apa? Ide kreatifnya nanti saya mau bikin konseling karir secara online dulu Enggak, Pak. judulnya jadi apa? Oh, jadi saya belum nulis judulnya Pak. Heeh. Benar. Atau bawahnya isu aja enggak apa-apa. Ya, Oh, enggak apa. Di oh situ di ya, sini ya Pak ya ya. boleh di situ juga boleh. Oh, di sini aja ya Pak. Heeh. Oh, ya Pak.
begini, Pak. Berarti jenengan nanti ya daring terus ya itu, enggak ada tatap muka ya? Ketika dibutuhkan nanti akan tatap muka. Karena sejauh ini resource kami kan saya belum berkoordinasi mengenai apa resource atau SDM yang nanti akan ditempatkan untuk konseling ya Pak. Kan kalau saya sendiri Mm-mm. tidak mungkin untuk mewadahi Mm-mm. mahasiswa satu universitas gitu Pak. Ya, ya. Oke, ya, Jadi coba. sejauh ini online dulu Pak. Jadi judulnya konseling karir secara daring itu. Secara daring lah itu. Baik, benar Pak. Konseling daring secara Jadi kata kerjanya apa, Mbak? Itu kan konseling, maksudnya Oh, kons- kata kerja di ada sini. kerjanya kan, konseling karir secara daring bagi mahasiswa. Kan apa, engineer itu mau ngapain kan gitu kan istilahnya. Yang actionnya Mem- bencana apa? Meningkatkan atau mengembangkan atau apa kan gitu kan, Mbak? Kalau Ada. belum ada tuh berarti membuat Pak. Iya, Kalau membuat atau iya. membuat, membuat ya Pak. Kok membuat Mengadakan ya? gitu Pak. Jangan mengadak saya. Oh, membuat konseling. Iya, Mengembangkan implementasi konseling. Apa kok orang implementasi? Mbak. pengembangan. Apa? Saya benar, Mbak. Maksudku, karena selama ini belum ada ya konseling ya. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Duh, pengembangan konseling Kak, konseling karir secara amat daring bagi mahasiswa semester 5 Win. Oke, baik. Pengembangan konseling. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kelompok berapa ya, Mbak? Ini. Kelompok 3 saya, Pak. Oke. Pengembangan konseling karir secara daring bagi mahasiswa. Oke, enggak apa-apa. Oke ya. Berarti jenengan kan sebenarnya konseling sudah ada, tapi mungkin belum jenengan dikembangkan kan. Selama ini kalau konseling pakai apa? Mahasiswa Jadi apa selama ini? jadi awalnya tuh jadi unit ini Pak belum lama berdiri begitu. Mm-mm, mm-mm. Sekitar Heeh, heeh, 2023 itu baru disusun. Kemudian kami baru mm-mm, perancangan segala macam apa namanya mengumpulkan mm-mm. eh, tenaga kemudian baru bikin apa? Bikin pelatihan asesor dan lain-lain Pak. Istilahnya baru persiapan lah. Nah, ini baru mau launching tahun Oh, ini gitu. gitu. Oh, gitu. Sebelumnya belum ada ya? Ya, sebelumnya belum ada baru. Oke, terus oke sudah kalau nanti judulnya misalnya oke, terus kegiatannya. Pertama jangan pembuatan SOP dulu ya Mbak ya. Oh, begitu Pak. Nah, jenengan itu pertama itu membuat rancangan kerja dulu. Membuat rancangan kerja itu rancangan kerja tentang itu konseling itu. Nah, pembuatan rancangan kerja ah, mengenai konseling ini tadi. Oke. Oke. Konseling karir, oke, belum, oke, sudah. Terus tahapan yang pertama, ya konsultasi dengan mentor mengenai tujuan dan ingin, oke. Mengidentifikasi ini belum, Mbak. Ini yang coba di enter lagi. Yang nomor A itu yang nomor 2 itu nanti masuk ke menyusun rancangan kerja, Mbak. Setelah konsultasi menyusun rancangan kerja, menyusun rancangan kerja dengan mentor. Kerja dengan mentor, Mbak. Masih dengan mentor itu, dengan mentor. Oke, baik, dah itu nanti itu masuk kegiatan yang pertama. Enter, Mbak. Oke, terus. Oke, terus pembuatan SP turunkan. Nah, Mbak, Oh, itu SOP itu yang dimaksudkan SOP yang apa, Mbak? Atau nanti aja, nanti aja. Sekarang yang kedua, coba saya lihat kedua dulu. Apa itu? Promosi kegiatan. promosi. Jangan perlu dibuat enggak itu sebelum promosi? Ini kan promosi Maksudnya, itu perlu ya, konten-kontennya dibuat atau bagaimana itu? Iya enggak? iya Pak. Di sini di langkah-langkahnya ada perencanaan konten, Nah, kemudian pembuatan materi promosi. nah, oke, Jadi oke, oke. promosinya melalui media sosial.
Jadi gini, sebelum dipromosikan jenengan kan harus membuat dulu toh, Ya, menyiapkan bahan dan jenengan butuh teman enggak itu atau jenengan sendiri? saya sendiri sih Pak sejauh ini. Oh, secara jadi ya enggak apa-apa nek. Berarti nek dengan teman kan perlu koordinasi dengan teman sejawat kan? Iya Pak. Nek enggak berarti di situ ini kan perencanaan konten toh, berarti jangan promosi dulu. Kalau promosi itu sudah jadi itu. Oh, Sudah baik jadi Pak. itu nanti setelah itu membuat dulu menyiapkan bahan menyiapkan apa dulu itu? Apa? Menyiapkan apa? Bahan promosi ya Pak ya? Ya, menyiapkan bahan menyiapkan bahan untuk promosi. Ya, oke. Kegiatan pertama saya dua mau kan ada identifikasi Mbak, naik coba. Nah, itu masuk kemana ini? Mengidentifikasi resource itu maksudnya gimana? Jenengan itu apa? Nah, ini barangkali tadi itu misalnya kayak adakah ruangan yang bisa kita pakai kalau nanti akhirnya offline gitu. Atau adakah media sosial yang kita punya gitu. Adakah tenaga SDM selain saya yang bisa menjalankan program ini gitu. Jadi apapun materi-materi yang kita punya gitu, Pak. Oh, berarti anu ini ada Sumber daya. eh apa ya? Betul sumber daya. Itu Iya, berarti Pak. saurung itu anu itu nanti jenengan pakai anu ya. Istilahnya mencari tempat dulu, mencari SDM yang bisa diajak. Tadi kan jenengan Iya. berarti itu berarti pemetaan terkait dengan sumber daya UIN. Jadi kan nanti ada langkah. Jadi setelah jenengan membuat rancangan, yang nomor satu itu di kegiatan loh. Jangan di kegiatan, jangan di langkah-langkah. Enggak isinya mengidentifikasi itu loh Mbak maksudku. SOP itu pembuatan SP Oh, itu jangan itu enggak. Eh, ya, di situ untuk mengidentifikasi, jenengan akan mengidentifikasi yang dipersiapkan apa dulu pemetaan sumber daya ya. ya. Yang dimiliki betul. Oke. Terus A oleh Di sini unit apa, Mbak? mengidentifikasi Unit ya, apa? Pak. Unit apa? Unit pengembangan karir dan Unit pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengembangan karir. Oke. Oke. Terus nomor A, Mbak. ya. Mengidentifikasi resource yang dimiliki unit. Oke, sumber daya yang dimiliki. Dua, penyusunan SOP memang jenengan sudah bisa, Mbak, nyusun SOP? Belum tahu sih, Pak. Oh, Mungkin enggak iso. prosedurnya seperti apa begitu? Bagaimana, Pak? Enggak, gimana? Kuwi karepe bina SOP itu sudah pegawai-pegawai yang sudah lama. Nek sing Dari anyar ki penyusunan heeh. prosedur aja, sistematika kerja begitu ya, Pak Oh ya? ya, penyusunan sistematika kerja dalam pelaksanaan itu coaching itu apa kuwi mau Ya. konseling itu dalam pelaksanaan konseling karir. Oke, baik wes itu tahu atau menyiapkan bahan wes terus itu berarti menyiapkan bahan untuk promosi konseling, perencanaan konten promosi, oke. Pembuatan materi, oke. Masuk penjadwal, oke. Pelaksanaan promosi, oke. Penjadwalan publikasi, oke. Terus, Mbak, kui itu perlu dihapus enggak itu, Mbak? Sing nomor itu loh, sing pengembangan promosi kegiatan konseling itu, Oh konseling itu. ini. Heeh. Itu setelah menyiapkan bahan, jenengan mungkin promosi kegiatan ini mungkin. Kan bahan sudah siap. Ya. Bedanya karo pengadaan program pelayanan apa ini? Sing sore. Kan ada promosi, ada pengadaan program. Itu Ini maksudnya gimana? pelaksanaan sih, Pak, maksudnya. Oh, implementasi berarti. Iya, implementasi. Implementasi program pelayanan, oke. Penerimaan mahasiswa oh iya, oke. Terus yang duri mau Kang, terus apa Mbak? Sing duri mau loh, dihapus enggak itu? Ini loh pengembangan konselor ini. Enggak usah ya, dihapus Ya. ya itu ya. Promosi Yang kegiatan. yang Eh, ini ya, art- Pak ya? Jenengan nanti setelah jadi konten, sebelum implementasi, jenengan perlu promosi enggak? Iya, Sosialisasi ini perlu Pak. enggak? Perlu. Lewat sosial media aja sih, Pak. Lah iya, berarti kan ada sosial ini
Ini berarti kayak ini pembuatan materi, oke, penjadwalan publikasi pelaksanaan. Ini berarti ini Mbak nomor yang ini promosi kegiatan itu gak diane karo pelaksanaan promosi. Halo, Hmm, Kowe iya, ke Pak. promosi kegiatan itu jangan enter ke bawah. Nanti barisnya sendiri. Itu di enter bawah. Oke, ke bawah Mbak. Oke, terus ke bawah terus satu lagi terus lagi. Satu lagi. Satu lagi Mbak. Enter lagi. Oke, lagi. Nah, D-nya turunkan. D-nya. Oh, Oke. Tapi bahasanya nanti dibenahi itu. Turunkan tuh. Lah. baik-baik, Pak. Promosi kegiatan kok promosi kegiatan konser dari karir promosi kegiatan konseling karir di kanal media ini ini di unit pengembangan karir dan lembaga sertifikasi profesi Raden Mas. U-nya dihapus saja. Terus, oh ya sudah. Terus pelaksanaan promosi itu ditambahin enggak Mbak? Apa mau pelaksanaan promosi tak? Iya, nanti saya lengkapi ya, Pak. Lengkapi, oke. Terus, Iya. oke implementasi, oke, terus ke bawahnya, wes cukup bagus tuh. Evaluasi, oh ya sudah. Evaluasi. Sampai berapa itu? 5 mestinya. 4, Pak. Oh enggak, tadi Oh, rugi nanti jadi 7 5 karena ada 5. promosi di sini, Dan Pak. kegiatan tuh harus minimal 5 loh ya. Oh iya, Pak. Nanti ada Gitu. jadi 5 di sini kan. Tidak boleh 4, tambah. Ya, baik, Pak. Ya, siapa lagi? Safri, Pak, kelompok 4 izin. Silakan, silakan Mbak. Oke. Bentar, Pak. Sudah tampak ya, Pak? Kurang Belum. besar Oh betul ya ya? sudah, gede ya Mbak. Oke. Ini dosennya oke ya? Ada berapa itu? Ada berapa ya, Pak? 3 kayaknya, Pak. Kok malah toko aku ini? Oke, kayaknya ada 3, Pak. Optimasi Izin. jurnal mahasiswa Fakultas Usdin dan pemikiran Islam. Oke, jadi optimalisasi jurnal sebenarnya sudah ada Pak jurnal mahasiswanya. Cuman berhenti terbit di tahun 2024 semester 2. Terus Sebabnya? layah mutu walayahnya itu Pak. Nah, saya berusaha untuk mengoptimalkan kembali karena sebenarnya Jurnal. ada Sudah ada jurnalnya sudah Sinta berapa? sedang diajukan untuk akreditasi, Pak. Sinta 5? Belum pernah mengajukan. Oh, belum ada. Oke. Sedang proses. Berarti baru ya. Rendahnya tingkat publikasi mahasiswa Fakultas Usudin dan pemikiran Islam. Maksudnya apa ini? Pemikiran Islam yang mana itu? Yang ingin saya, Pak, ingin saya coba untuk selesaikan. Terus ada 4 kegiatan, Pak. Pertama, membangun... Bentar, Mbak. Optimalisasi jurnal mahasiswa Fakultas Usudin. Saya ke atas. Jenengan targetnya apa, Mbak? Enggak, Mbak. Aku targetin jenengan apa? Intensitas publikasi. Meningkatkan intensitas publikasi mahasiswa. Itu kan masuk dalam borang akreditasi, Pak. Iya, benar. Enggak, maksud saya target jenengan itu nanti setelah jenengan action, mahasiswa itu nanti sudah siap publish jurnal. Bukan Pak, jadi bukan menciptakan banyak tulisan itu bukan, tapi membangun sistem manajemennya, manajemen tim pengelola jurnal. Jadi jurnalnya kan ini kan terbengkalai, tidak ada yang mengelola. Jadi targetnya apa? Nanti terkelola gitu Pak. Jadi membangun tim untuk jadi ada pengelola. Nah ini membaca ini kita loh Mbak. Optimalisasi jurnal mahasiswa ini artinya mahasiswa itu loh. Mahasiswa itu nanti loh publish loh itu judulnya itu. Nah ini kalau optimalisasi itu kan ada 4 kegiatan Pak saya merancangnya. Yang pertama membangun tim. Nah nanti aku pengen judulnya gitu loh. Orang membaca judul jenengan optimalisasi jurnal mahasiswa optimalisasi kalau ditambah pengelolaan lebih Mbak. Siap. Enggak, maksud saya ben ngerti nek sing maca aku pengelolaan. Aku mau maca pertama mahasiswa itu harus sudah publish jurnal kan gitu kan. Bukan. Saya membahasanya begitu, menafsirkannya begitu. Optimasi pengelolaan jurnal gitu aja, enggak apa-apa. Kan selama ini kan pengelolaan jurnal mahasiswa dan pemikirannya Islam sing endi Mas? Sing apa Mbak? Sing piye iki ngarepe? Ini kan nama fakultasnya Pak. Fakultas. Oh ya Allah, Gusti.
Kuwi fakultas toh dan pemikiran. Enggak, fakultas, Pak. Sorry, tak kira gathokane karo nggih. Optimalisasi pengelolaan jurnal mahasiswa Usuluddin. Oke, nggih. Jadi kan artinya kan jenengan di pengelolaannya ya. Enggak. Niki Terus kegiatan yang pertama itu membangun tim pengelola jurnal mahasiswa. Nama jurnalnya Jurnal Moderasi, Pak. saya Tahapannya ya itu jangan tiba-tiba Mbak membangun tim, jangan membangun tim itu nanti. Jangan pertama itu membuat rancangan dulu. Membuat rancangan dulu, rancangan ini dulu awal itu walaupun jangan sudah dilaksanakan sekarang mungkin sudah. Tapi membuat rancangan kerja terkait dengan pengelolaan jurnal kan gitu tuh. Membuat rancangan kerja. Jangan kelompok berapa, Mbak? saya kelompok 4, Pak. Oke, membangun rancangan kerja mengenai mengenai pengelolaan jurnal. Oke, jurnal. Oke, terus betul konsultasi dengan wakil dekan bidang 3 yang membawa jurnal masa atau nanti mentor ya, Mbak ya. Yang jadi mentor ini ya, jenengan nanti ya. Belum tahu, Pak. Ya inginnya itu, Pak. Gini baik, konsultasi dengan mentor atau gitu. Nek mentor rapas kuwi kan boleh siapapun. Atau mentor atau wakil dekan bidang 3 yang wakil bidang 3 rasa dijelaskan aja. Bidang 3 itu otomatis tak membawa jurnal. Otomatis enggak, Mbak? Rasa tamil lah. Oke, terus di bawahnya B, di enter. Jangan sosialisasi dulu. Nomor oke. Apa menyusun rencana kerja? Itu hampir semuanya begitu ya, menyusun rencana kerja. Oke, enter ke bawah. Oke, 2 itu ya, menyusun rencana kerja mau dengan siapapun boleh nanti. Menyusun rencana kerja dengan mestinya dengan mentor itu. Menyusun rencana kerja dengan mentor, tulis saja. Terus kan nanti kan dengan mentor. Oke, terus itu langkah pertama, kegiatan pertama. Di enter, Mbak, dipisah, Mbak. Terus setelah jenengan membuat rancangan kerja, jenengan ngapain? Membangun tim ini, membuat tim ini. Mengusulkan, Pak. Nanti kan yang menetapkan Pak WD3 itu. Oh iya, mengusulkan tim. Tapi loh Mbak, sesasi kudu cukup loh Mbak waktunya. Oke, sebenarnya kemarin sudah disonding Pak ini. Pak WD3 minta. Menyusun, membangun tim atau menyusun tim? Atau membentuk tim? Saja. Mengusulkan. Jadi siapa? Oh, mengusulkan. Jangan membangun. Mengusulkan tim pengelola jurnal mahasiswa. Berarti nanti itu berarti kegiatannya ngapain? Nanti pengelolaan OJS-nya, Pak. Enggak, maksud saya nek panjenengan mengusulkan tim. Langkahnya setelah mengusulkan itu apa? Kan itu mengusulkan. Sebelum mengusulkan saya sosialisasi dulu karena kan akan ada volunteer dari mahasiswa. Jadi supaya kawan-kawan mahasiswa ini tahu gitu, Pak. Jadi sosialisasi dulu. Cara kerjanya berarti justru jenengan dulu. Apa itu sosialisasi kepada mahasiswa dulu? Enggak, sosialisasi open walaupun tim belum terbentuk, sosialisasi sih. Enggak, kalau tim inti kan diusulkan by name gitu Pak dalam benak saya gitu. Tapi kalau mahasiswa karena sifatnya volunteering jadi open recruitment gitu Pak. Nah, ini kan nanti kan ini dosen toh, bukan mahasiswa toh. Dua-duanya Pak. Ini kolaborasi. Kalau dosen gitu. saja nggak bisa. Saya nggak tahu kok ya. Jadi mahasiswaku nanti masuk di dalam sini juga. Iya betul. Ya berarti sosialisasi dulu. Nanti ada enggak sosialisasi mana? Ada Pak. Ini di C nih sosialisasi. Itu masuk di kegiatan, Mbak. Itu masuk kegiatan. Berarti sebelum ini ya Pak. Sebelum itu sosialisasi dulu. Itu copy aja tuh, Mbak. Oh ya, siap. Ini nggak Pak nggak? Mungkin lewat flyer saja bisa gitu di. Boleh. Oke, boleh. Oke, kemudian perencanaan ini sosialisasi
sekaligus open recruitment nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Siap. Kalau ini sudah nanti terjaring, baru mengusulkan timnya ke yang bisa menerbitkan SK, ke Pak WD mungkin. Ini Pak, kalau sudah diusulkan, nanti sebenarnya ada pendampingan gitu Pak, karena kan ya tidak semua orang paham alur kerjanya jurnal gitu Pak. Jadi perlu ada pendampingan. Gimana Mbak? Ini Pak, kalau sudah diusulkan, nanti setelah diusulkan ada pembagian kerja masing-masing Iya, iya. volunteer. Nggih, bagus. Intensitas publikasi itu gimana? Insentif publikasi. Jadi kemarin Pak Insentif. WD3 itu menawarkan gitu Pak. Ada dana ini Mbak gitu, dana untuk jurnal ini, cuman nggak pernah dipakai gitu. Nah untuk meningkatkan supaya jurnalnya ini nggak nganggur itu kan bisa karena nggak ada naskah yang masuk gitu Pak. Jadi saya mencoba menyarankan mekanisme insentif publikasi. Saya gini aja Mbak, coba insentif publikasi. Kok kita banget duit banget loh. Saya coba nduri mau apa Mbak? Oke, Pak. Mengusulkan tim pengelola jurnal mahasiswa atau jurnal moderasi. Oke. Tim pengelola jurnal mahasiswa mengusulkan oke. Terus yang kelima apa? Saya nomor loro mau apa Mbak? Saya nduri sih Mbak. Saya dua sosialisasi. Oke, nduri apa Mbak? Oke, sosialisasi. Setelah sosialisasi membentuk tim ya. Oke. Ke bawahnya coba membentuk tim. Mengusulkan tim. Nah, setelah mengusulkan tim apa ini? Pekerjaannya apa? Di sini Pak, ada pembagian kerjanya. Oke, evaluasi kinerja tim. Nah, evaluasi kinerja baik. Terus setelah mengusulkan tim, pekerjaannya apa? Ini Pak, ada kan masing-masing. Nah, kegiatannya nanti, maksudnya, kegiatannya. Nah, kegiatannya nanti itu mengelola dari jurnal yang masuk ini yang awal sekali sampai. Berarti itu implementasi kan? Implementasi kerja atau itu berarti? Nggih. Di mana itu? Di sini Pak seharusnya. Oh enggak, itu di bawahnya mengusulkan. Tim kan sudah terbentuk. Mengusulkan personil inti, oke. Menyusun pembagian kerja, oke. Menyusun perencanaan, oke. Itu bagian itu yang 4 ya, oke. Terus yang coba yang ke bawah sedikit D, yang D. Yang D? Enggak, yang D ini loh. Ya, coba. C itu sudah benar. Dia apa? Menyelenggarakan temu volunteer. Volunteer itu yang yang mau nulis itu ya. Volunteer itu siapa? Bukan Pak, ini yang pengelola jurnalnya itu kan volunteer. Oh, penyelenggaraan temu atau menyelenggarakan temu volunteer, oke. Evaluasi kinerja dokumentasi jurnal. Ini sudah evaluasi kinerja tim itu maksudnya gimana? Nanti dilihat dalam 1 atau 1,5 bulan itu kinerjanya seperti apa, ada jurnal yang masuk, apakah sudah di initial review atau belum, OJS-nya sudah jalan atau belum gitu. Itu Pak. tidak nanti aja Mbak, itu tidak masuk kegiatan sendiri, evaluasi dan laporan itu. Tidak, maksud saya itu apakah bagian dari kerja membentuk tim kan gitu. Cocok enggak kira-kira? Di sana di atas tadi kan membentuk tim. Nomor 3. Apakah evaluasi kinerja tim itu sudah masuk? Apakah bagian dari membentuk tim? Soalnya ukuran keberhasilan tim dari situ Pak. Kalau membentuk. Ya, makanya maksud saya kalau itu kan dibuat kegiatan tersendiri, toh Mbak. Kan itu nanti mengevaluasi apa? Nomor E itu mengevaluasi apa? Saya tanya dulu. Mengevaluasi ininya Pak. Kerjanya, apakah volunteernya itu benar-benar bekerja atau enggak, atau ya seperti kemarin ada tim tapi enggak jalan gitu Pak. Oke, berarti kan itu sudah jenengan kan kerangka besarnya akan menghidupkan pengelolaan. Nggih. Pengelolaan itu akan berjalan dengan baik ketika dimonitoring kan gitu, dievaluasi kan gitu. Berarti itu bukan dari pembentukan, Mbak, bukan penyusunan tim, tapi itu sudah masuk nanti di tahapan, di kegiatan maksud saya, di kegiatan di akhir sendiri. Akhir sendiri apa ini? Coba akhir sendiri apa jenengan? Bawa sendiri Pak. Apa? Enggak, yang ini apa? Sosialisasi kepada dosen untuk mengoptimalkan submit
tulisan mahasiswa ke jurnal. Bawahnya Ya, lagi ada Pak yang ini Pak. apresiasi dan penguatan. Oke, kok anu ya? Enggak, ini saya kira aku teko. Jenengan di Nggih. waktu 1,5 bulan atau sebulan cukup enggak ini? Kalau membangun sistemnya ya mungkin bisa Pak, tapi kalau sampai ada ini penganugerahan itu Jangan, nggak makanya jangan cukup. dimasukkan. Karena Oh, nanti gini Mbak, karena jenengan nanti habis ini nek jenengan selesai, nggih, itu kan jenengan nanti seminar. nggih, Ketika seminar, habis seminar kan jenengan ke lapangan. Sampai nulis, selesai sampai nulis itu diberi waktu kalau tidak salah 1,5 bulan. nggih. Pertanyaan saya, kira-kira 1,5 bulan itu nanti jenengan sudah bisa selesai atau tidak? Kalau ininya kayaknya nggak mungkin Pak, baru sampai sini aja nanti. Nah, Saya banyak makanya jangan kelompok nanti paper. tidak repot jenengan. Oh, nggih, siap. Itu, jadi jenengan nanti tidak malah artinya kan yang penting langkah terakhir apa Mbak ini? Jenengan langkah terakhir apa? Ini Pak, sosialisasi kepada dosen berarti Pak. Ada call for paper supaya ada naskah yang masuk, jadi Oke, timnya bisa berarti bergerak. jenengan nanti kan setelah itu kan gitu. Nanti langkah kegiatan itu harus ada 5 ya Mbak ya, minimal Nggih. 5. Itu baru 3 ya, misalkan. Tadi ada Oke, pesan dari Pak Jun, jadi sudah 5 Pak. sudah. Oke, Sudah. berarti nanti gini Mbak, keberhasilan jenengan Nggih, before dan afternya nggih, itu setelah ada mahasiswa yang submit kan gitu, iya, betul enggak? Itu kan sosialisasi submit. nggih, Berarti kalau sudah ada mahasiswa yang submit, berarti kerja penjenengan pembentukan pengelola jurnal itu sukses, berhasil. Benar enggak? nggih, nggih, Ning nek urung enek wong submit, berarti ya urung sukses kan gitu. nggih. Ya, oke. Baik, oke Mbak, nanti dibenahi ya. Siap. Terima kasih Pak Yuk, Jun. yuk, oke. Yuk, Nggih. ya. Saya ya Pak, Iya, monggo. Salma. Pastikan aja. Iya, udah ke Mas, Mbak. Iya. Oke. Ini Uin juga, Iya dosen. Pak. Mbak Salma Nadia, oke Mbak. Ya, baik. Judul dari menjawab isu yaitu Mm-mm. adalah strategi kreatif pemanfaatan media digital dalam promosi, rekognisi prestasi dan akreditasi prodi Sains Biomedis. Wah, Jen. Wah, Jadi saya 1,5 bulan selesai enggak ini, Mbak? selesai Pak, aman Pak. Aman. Izin menyampaikan dulu Iya, kenapa oke, isu ini oke. saya angkat ya Gih, Pak. monggo, monggo, monggo. Jadi prodi Sains Biomedis ini kan termasuk prodi baru di Fakultas Sains dan Teknologi. Iya. Jadi baru 1 tahun dan saat ini memang lagi proses akreditasi juga. Nah, sehingga di awal kami ada diskusi dengan prodi, kaprodi dan kemudian pimpinan, sehingga ada muncul salah satunya isu ini yang kemudian saya angkat untuk dijadikan aktualisasi. Iya. Untuk isunya adalah belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial, yaitu Instagram dan YouTube untuk prodi Sains Biomedis. Untuk tahapan yang pertama, kegiatan yang pertama, itu kita melakukan kajian awal dan rancangan kerja. Iya. Jadi untuk kajian awal ini saya juga sudah melakukan. Kebetulan kan ini sudah masuk periode mahasiswa baru. Iya. Nah, itu di awal kami sudah melakukan survei menggunakan Google Form untuk melihat respon dari mahasiswa baru khususnya di prodi kami. Itu mereka selama ini mendapatkan informasi itu dari sosial media atau media dari mana. Nah, itu dari hasil itu memang mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari media fakultas ataupun universitas. Untuk dari Ya, prodinya oke. sendiri belum banyak mendapatkan informasi karena memang ya itu tadi ya belum optimal. Iya. Sehingga dari Oke. situ kita melakukan tadi analisis kebutuhan untuk konten akreditasi dan promosi, kemudian wawancara dari para dosen kami, tadi melakukan survei dan akhirnya kami menyusun rancangan kerja.
Untuk Eh, kegiatan selanjutnya, kami melakukan komunikasi dan konsultasi dengan mentor dan kaprodi. Jadi konsultasi dengan mentor yang beliau itu WD2 dan kaprodi kami, kemudian meminta arahan dan persetujuan strategi. ya, ya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya kami melakukan pembentukan tim pengelola media digital. Jadi di fakultas kami kebetulan untuk tim pengelola media digital itu memang biasanya ada unsur dosen di dalamnya, Ye. sehingga kami lakukan pemetaan kompetensi dosen, yang mana salah satunya nanti saya masuk di situ, kemudian penugasan resmi melalui SK Dekan. Baru nanti kemudian kolaborasi dengan mahasiswa, Pak. Ye. Selanjutnya, kegiatan yang keempat itu kami melakukan penyusunan alur atau prosedur dan timeline konten untuk khusus prodi sains biomedis. Jadi selama ini karena belum ada yang memanfaatkan dengan baik, mengoptimalkan, sehingga alurnya juga belum jelas, sehingga nanti kami menyusun alur kerja dan standar kualitas konten, kemudian membuat timeline ya, publikasi konten. Konten di sini karena judulnya tadi rekognisi prestasi dan untuk akreditasi dan promosi, maka kita banyakkan konten terkait dengan Tridharma. Oke, ye. Kemudian ada mekanisme evaluasinya juga di situ terkait dengan alurnya. Barulah kemudian kegiatan yang selanjutnya kita melakukan proses pembuatan konten digital. Jadi dimulai dengan salah satunya adalah produksi video profil prodi, kemudian dokumentasi kegiatan Tridharma, dosen maupun mahasiswa, dan narasi-narasi ilmiah, testimoni, dan wawancara yang kita sesuaikan dengan tadi ya timeline publikasinya tersebut. Oke. Kemudian yang keenam, kami mengintegrasikan konten dengan kebutuhan akreditasi, rekognisi, dan laporan kinerja. Jadi konten-konten yang sudah dibuat tadi kita integrasikan, menyelaraskan mana konten yang menunjang akreditasi, mana kemudian yang menunjang terkait dengan publikasi Tridharma tersebut. Nah, itu di tahap tersebut kita juga melakukan konsultasi kembali ya untuk memastikan kesesuaian terkait dengan konten tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, kami melakukan kolaborasi dengan media kampus, tingkat fakultas dan universitas serta media eksternal. Jadi kalau di media Instagram gitu, nah itu kita bisa kolaborator dengan media tingkat fakultas atau universitas, sehingga media kami di prodi itu juga bisa blow up ya, terlihat oleh masyarakat khususnya mahasiswa. Oke. Kemudian Terus. yang terakhir yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi berkala. Jadi kami mengevaluasi dengan traffic website dan engagement-nya dari media sosial, mungkin dari followers meningkat ya, bisa terlihat dari situ. Kemudian memberikan rekomendasi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan strategi tersebut. Kemudian melakukan diskusi atau follow up dengan kaprodi dan mentor dan membuat laporan evaluasi. Begitu, Pak. Oke, baik. Yuk, bagus ini. Mbak, ke atas, Mbak. Ke judul, Mbak. Oke. Judul. Coba. Oke. Terus ke judul. Oke. Strategi kreatif memanfaatkan media digital dalam promosi rekognisi prestasi dan itu targetnya apa, Mbak, nanti, Mbak? Jadi karena memang kami ini prodi baru, sehingga kami menginginkan website dan media sosial kami itu menjadi salah satu media informasi yang dipakai gitu ya untuk mahasiswa. Jadi untuk promosi, jadi selama ini kan kita melakukan banyak kegiatan tapi belum terblow up ya Pak di website maupun di medsos, sehingga orang-orang belum tahu nih apa aja yang sudah dilakukan prodi kami dan lain sebagainya. Dan masih jarang juga yang memahami prodi sains biomedis kayak gitu. Jadi kemudian targetnya orang-orang itu tahu ya? Ya mahasiswa. Jadi kan kami di awal ada survei ya Pak, melakukan Google Form. Ya. Nah dari data itu ternyata mereka memang
masih minim informasi, dan mereka banyak mendapat informasi bukan dari website kami tapi dari website univ atau fakultas. Ya, ya. Nah, jadi nanti mungkin di akhir kita juga akan melakukan survei kembali terkait dengan hal tersebut ke mahasiswa. Oke. Sama ini Pak, akreditasi, karena kami lagi proses akreditasi, nah itu sangat membantu proses akreditasi. Nah, proses akreditasi ini kan juga di bulan ini September Oktober ini Pak. Ya. Oke. Oke, bagus Mbak. Jadi nanti before dan after-nya apa Mbak? Artinya sebelum Kalau ada jeneng ini dan sesudah ini indikatornya apa? Ya, jadi kalau sebelumnya itu kami Mm-mm. data dari apa namanya input ya, hasil, ada grafik, ada persentase penggunaan media sosial dari mahasiswa, dan juga hasil diskusi dari dosen-dosen kami. Itu input awal. Nah, kemudian afternya ya kami juga melakukan survei kembali ke mahasiswa, apakah sudah sesuai gitu ya, apakah sudah informasinya tuh sudah membantu untuk memberikan gambaran, atau kemudian membantu mahasiswa untuk memahami, mengetahui prodi sains biomedis maupun prestasi-prestasi yang sudah dilakukan seperti itu. Dan juga itu dia traffic websitenya Pak. Jadi semakin banyak yang mengunjungi, nah itu kan bisa terlihat juga dari trafficnya. Oke, sip banget Mbak. Oke. Iya, Oke, matur nuwun nanti Pak. tinggal melengkapi ya. Ya hanya Iya. gini pesan saya Mbak siapa Mbak Salma ya Salma ya Pak. Mbak Salma. Yang penting penjenengan ketika action, Iya. artinya setelah seminar nanti akan membuat laporan. Yang penting Iya. jenengan tidak kesulitan mencari data. Itu saja Iya, Mbak. iya Pak, siap Jangan, Pak. jangan sampai teman semuanya, tidak hanya Mbak Salma, semuanya saja. Jangan nanti karena setiap langkah kegiatan yang penjenengan susun itu nanti semuanya harus ada bukti fisik. Nanti dibuat link dengan Google Drive. Oh iya Pak. Contoh, misalkan yang pertama konsultasi dengan mentor. Itu nanti harus difoto, kalau perlu difoto ya, misalkan paling tidak foto atau dengan mungkin apa ya, atau daftar hadir ya. Nek daftar hadir tidak mungkin konsultasi. Konsultasi itu foto jenengan. Ketika jenengan foto dan membuat rencana kerja, jenengan nanti ada rencana kerja kan, itu dibuat nanti disimpan di Google Drive. Nah, linknya nanti dimasukkan di laporan. Jadi semua langkah kegiatan-kegiatan yang ada di situ nanti semuanya harus ada bukti fisik. Contoh, misalkan tadi misalkan kalau guru membuat RPP, ada kegiatan kan membuat RPP. Nah, RPP-nya itu karena ada pembuatan RPP itu nanti disimpan disimpan terus dimasukkan ke Drive. Ini loh, ada linknya, link ke Drive. Jadi nanti penguji atau mungkin orang yang nanti menanyakan ke situ tinggal klik di tulisan itu muncul bukti fisiknya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan. Makanya saya selalu pesan Bapak Ibu. Pesannya bagaimana? Pesannya pokoknya jenengan ketika di lapangan itu tidak kesulitan mencari data. Nah, kemarin ada yang kesulitan data. WA saya, Pak mau ganti judul. Ya enggak boleh, wong sudah apa itu sudah diseminarkan kok ganti judul gitu loh. Ya, jadi enggak boleh ini ganti sidik-sidik mau di kegiatan di langkah kegiatan enggak apa-apa. Misalkan judulnya gantinya tidak frontal misalkan pemanfaatan media sosial Facebook terkait bla bla bla. Karena Facebook sekarang sudah ada model, oh saya ganti Instagram atau TikTok. Boleh enggak apa-apa. Nah, itu kan tidak begitu fatal. Ini nek judulnya ganti secara total enggak boleh. Ini makanya kan saya selalu pesan ketika semuanya saja, ketika nanti penjenengan ke lapangan itu jangan kesulitan. Kasihan jenengan. Jadi waktu ya ngitungnya jangan 1,5 bulan ya di time schedule itu memang waktunya 1,5 bulan. Tapi jenengan jangan ngepaske 1,5 bulan, tapi paske 1 bulan karena sisanya itu nanti setengah bulan itu untuk revisi, untuk ini, untuk nulis dan lain sebagainya. Karena jenengan setelah selesai 1,5 bulan jenengan kembali diklat. Hasilnya jenengan itu nanti kan dibawa ke Balai Diklat.
Dibawa, di print, ada soft copy-nya, ada printnya, bawa ke Balitdiklat. Itu nanti untuk minta pengesahan-pengesahan. Mungkin bisa jadi, mohon maaf, ya bisa jadi loh nanti. Ketika jenengan bawa itu jangan dijilid dulu, tapi pakai apa ya, pencepit itu dulu. Karena apa? Di sana nanti akan direvisi. Bisa jadi, mohon maaf, tulisan penjenengan itu ada revisinya. Maka ketika ada revisi, ya harus di apa itu direvisi di Balitdiklat. Makanya teman-teman itu yang sudah-sudah itu pada bawa print ya mungkin nanti teman dengan teman misalkan bawa print bawa kertas ya walaupun di sana bisa diprintkan ya artinya diprintkan ke di semua diprintkan ke Balitdiklat sesuatu yang tidak mungkin karena pesertanya banyak ya Balitdiklat punya punya itu tapi kan tidak mungkin kalau nanti semua di Balitdiklat kan gitu artinya jenengan nanti itu yang perlu dipersiapkan nah, makanya kan jangan sampai penjenengan ketika ke lapangan itu kesulitan. Ya, jadi itu semuanya nanti dilaporkan. Kegiatan yang penjenengan tulis di matrik nanti jenengan nggak nulis RA. Sudah nulis RA, jenengan kan belum mulai nulis RA, masih ini. Ketika jenengan sudah mulai menulis RA setelah agenda 3 selesai, jenengan nanti apa itu di tabel yang ini dipresentasikan itu nanti disempurnakan, tidak hanya itu. Ya, nomor 1 itu tidak isu aktual lagi, tapi itu kegiatan. Nomor kegiatan, langkah kegiatan, ya, atau tahapan kegiatan. Jadi nomor 1 kegiatan, tahapan kegiatan, sebelah kanannya output, sebelah kanannya yang terkait dengan nilai berakhlak, sebelah kanannya lagi dengan visi misi. Itu nanti itu nanti menjadi dan itu sering nanti ditanyakan oleh artinya diklarifikasi oleh penguji atau dalam seminar itu ya penguji betul penguji. Atau apa yang digunakan artinya jangan melakukan itu kesulitan atau tidak. Melakukan itu nanti gimana itu ditanyakan. Jangan sampai teman-teman nanti kesulitan. Intinya teman-teman di Balitdiklat itu semuanya itu saja membantu jenengan. Membantu agar apa? Jenengan tidak ada kesulitan. Makanya mohon maaf ketika ada seminar ini agak alot. Bukan seminar, diskusi ini agak alot. Memang mohon maaf ya. Ketika nanti sampai ke coach, ini kan belum coach sebenarnya. Ini sekoyo coach kan. Ya. Ketika jenengan nanti ketemu coach, ya mungkin tipenya beda-beda. Ada yang oh ya gampang, oh ini beda-beda. Nah memang saya rodok ketat. Itu artinya apa? Biar jenengan nanti istilahnya tidak kesulitan. Ya, oke. Dan bahkan kadang-kadang saya menangkap karpe penguji itu seperti apa. Maka saya sampaikan ke jenengan. Oke. Ya mudah-mudahan nanti penjenengan ketika sudah coach tidak dapat penguji yang teliti kan. Ada penguji yang teliti, ada penguji yang seenaknya ada. Ya berdoa saja. Nanti ketemu apa itu penguji yang ketat. Tapi pada intinya ketika nanti ujian itu waktunya pendek. Tapi jenengan hanya 7 menit presentasi. 7 menit sampai 8 menit. Oke. Jadi tidak terlalu lama. Oke, baik. Yuk. Ini mungkin satu lagi. Ya, Pak Anissa Nurusnaini. Sudah terlihat sih. Oke. Oke, baik. Untuk isunya itu belum optimalnya pemanfaatan media sosial Kemenak Kabupaten Sidoarjo untuk layanan informasi digital. Dan untuk kegiatan pertamanya, membuat rancangan kerja serta koordinasi dan pengumpulan data layanan PTSP. Lalu untuk tahapannya, berkonsultasi dengan mentor untuk perancangan kegiatan. Lalu berkoordinasi dengan petugas PTSP untuk mengumpulkan data layanan seperti syaratnya, prosedur maupun waktu-waktu layanannya. Lalu menyusun daftar layanan prioritas yang paling sering ditanyakan masyarakat. Lalu yang kedua itu pembuatan konten informasi layanannya. Pertama itu mendesain template konten Instagram, bisa bentuk feed atau story yang seragam dan mudah dibaca. Lalu membuat konten visual seperti infografis atau carousel berisi seperti syarat layanannya, contohnya kayak syarat-syarat haji, nikah, izin operasional madrasah, dan sebagainya. Lalu juga input juga terkait prosedur layanan secara ringkas. Lalu bisa yang ketiga menambahkan elemen call to action atau CTA seperti swipe untuk lihat syarat lengkap atau cek link di bio untuk PTSP online dan lain-lain. Yang ketiga yaitu publikasi dan penyebar luasan. Pertama itu mengunggah konten secara bertahap sesuai jadwal, misalnya kayak 2-3 postingan per minggu. Lalu bisa memanfaatkan fitur highlight Instagram Story untuk mengelompokkan informasi layanan. Yang ketiga, kita bisa membagikan ulang atau share kontennya di WhatsApp group
Kemenak atau yang di lingkungan Kemenak itu sendiri. Lalu interaksi dan respon masyarakat seperti membuka ruang tanya jawab lewat kolom komentar atau direct message Instagram terkait layanan itu tadi. Lalu berkoordinasi dengan rekan humas untuk memastikan pertanyaan masyarakat ditanggapi dengan cepat. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pertama, mengevaluasi efektivitas konten seperti jumlah like, reach, komentar, dan DM yang masuk. Lalu mengidentifikasi pertanyaan yang masih sering muncul untuk kemudian dibuat konten tambahan. Yang terakhir, menyusun laporan kegiatan aktualisasi yang memuat dokumentasi proses dan hasil postingan. Lalu kita lihat respon masyarakat terhadap konten. Yang terakhir, rekomendasi berkelanjutan terkait pengelolaan media sosial itu sendiri. Untuk media sosialnya itu Instagram, Bapak. Ya, oke. Bagus. Oke, bagus. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial Kemenak Kabupaten Sukabumi untuk layanan informasi digital. Oke, optimalisasi media sosial untuk diwalik Mbak. Nah, aku enak diwalik. Optimasi media sosial untuk pelayanan informasi digital di Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Nah, itu enak gitu. Begini. Optimasi media sosial untuk pelayanan informasi digital, ya, Kemenak Kabupaten. Oke, baik. Ini gitu aja. Oh iya. Terus langkah-langkahnya bagus itu. Ya, sudah pertama. Terus jenengan targetnya apa Mbak? Targetnya kan saya megang media sosialnya kan Instagram nih Pak. Iya, Selama itu iya. Enggak, targetnya jenengan nanti apa ini? Optimasi media. Jadi optimalnya itu seperti apa? jadi selama ini kan media sosialnya hanya terbatas untuk publikasi kegiatan kan Pak. Jadi untuk pelayanan PTSP itu banyak banget masyarakat yang datang hanya menanyakan syarat-syarat seperti kayak pendaftaran haji kayak gimana, terus di DM Instagram juga banyak yang bertanya terkait hal itu gitu loh. Oh, Jadi gitu ya. masyarakat bisa lebih bisa tahu terkait syarat tanpa perlu datang ke kantor. Jadi mereka juga efisien terkait waktu, biaya kayak gitu sih Pak. Jadi terkait informasi yang ada di PTSP bisa tersebar lebih luas ke masyarakat lewat media sosial ini. Nah, oke. Jadi targetnya itu ya Mbak ya? Ya. Ya, bagus nggih. Cukup nih Pak. Oke, bagus nggih. Apik membuat konten. Membuat rancangan. Oke, bagus. Koordinasi dengan petugas PTSP menyusun daftar layanan prioritas yang sering ditanyakan masyarakat. Ini kok jenengan dikonsultasi dengan mentor, berkoordinasi. Oke, baik, enggak apa-apa. Pembuatan konten. Ada berapa langkah kegiatan Mbak ini, Mbak? Coba ke Ada bawah. 5. Ada 5. Terus pembuatan konten, Ya. terus publikasi dan penyebarluasan, terus keempat interaksi dan respon masyarakat. Oh, nanti ada interaksi dengan masyarakat. Ya, kita kan juga bisa tahu terkait tanya jawab itu juga bisa Pak. Lewat komentar DM, seringnya sih lewat DM ya, pesan di Instagram. Oh, gitu ya. Kita Bagus jadi ya. bisa Oke. menanyakan. Nggih. Nggih. Oke. Nggih. Ya, oke, bagus Mbak. Oke. Nggih. Oke, bisa nanti ya diaktualisasikan ya di. Ya, Pak. Nggih, bagus Mbak. Nggih. Bapak. Oke, makasih Mbak. Luar biasa. Oke. Mungkin satu lagi ya. Masih ada berapa menit? 5 menit ini. Izin saya Pak, Atika. Ya. Tadi. Sebelumnya izin Pak, kalau nanti ada masukan saya catat dulu ya. Soalnya ini minta tolong teman untuk share screen-nya. Ya. Baik. Ini untuk isu yang saya angkat itu kurangnya pengetahuan siswa dalam mengantisipasi ancaman tindakan kekerasan seksual. Jadi saya mengambil judulnya Integrasi Pendidikan Perlindungan Diri dalam Pembelajaran IPS untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Siswa. Kegiatannya yang pertama perencanaan atau untuk menyusun strategi mengintegrasikan materi perlindungan diri dalam pembelajaran IPS. Tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor atau pembimbing. Ini kemarin saya sudah ada ngobrol sedikit dengan kepala madrasah dan disetujui untuk mengambil ini. Kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar yang relevan.
yaitu materinya tentang nilai dan norma sosial, kemudian menyusun RPP, menyiapkan media sederhananya. Kemudian Nggih. kegiatan yang kedua, mengintegrasikan topik perlindungan diri dalam materi IPS. Di sini mengaitkan dengan materi nilai dan norma sosial Mbak, dengan oke Mbak, Mbak. Itu engko pas, CP ini pas engko. Ini kan kaitannya materi kan, perlindungan diri iya. dalam materi IPS. Maksud saya, itu CP tertentu atau tidak, Mbak? CP-nya capaian pembelajarannya mengenai nilai dan norma sosial agar Eh, eh. lebih Oke, baik. Itu pas jenengan nanti ke lapangan enggak, Mbak? ke Pas. lapangan. Maksudnya pas. Ini kan jenengan ini target jenengan nanti kira-kira seminarnya tanggal berapa? Ya, tanggal berapa? Teman-teman apa enggak? Seminarnya tanggal berapa? Nggak apa tanggalnya seminarnya. Oke, baik, masih lama ya. Saya juga belum tahu. Iya. Enggak maksud saya, ini maksud saya jenengan nanti ngepas ke Mbak. Ngepas ke apa? Karena jenengan mengambil CP tertentu. Kan Oh ini iya, kan kalau ini pas. eh, di materi kelas 7 ini udah ini mendekati udah materinya memang. Jadi udah sampai CP-nya yang perlu dituju nilai dan normanya. Kan maksud saya gini, pas jenengan nanti setelah seminar, jenengan kan ke lapangan atau maksudnya jenengan kan praktek. Iya. Nah, itu yang penting pas gitu loh. Pas Oh jenengan iya. misalkan mohon maaf, hari ini jenengan seminar. Oke, ini hari Jumat seminar. Berarti kan habis seminar atau misalkan seminar, oh berarti Senin kan misalkan Sabtu libur, Minggu libur, Sabtu Ahad libur. Senin atau mungkin Minggu itu sudah mulai praktek di jam berapa? Mungkin pertemuan Oh pertama, iya. kedua, ketiga terkait dengan apa itu harinya. Kira-kira iso pas ora, Pak? Insya Allah bisa sih Pak. Nek ora pas, maksud saya angel memprediksi. Oh ya Penjenengan enggak. bicaranya umum saja, tidak materi tertentu. Nah, ini kan jenengan bicaranya materi tertentu. Materi apa? Tentang terkait dengan apa ini? Apa tuh materi apa tuh ini? Materi perlindungan diri dalam pembelajaran. Itu kan materi perlindungan diri ya itu. Benar. Eh, iya. Materinya apa? Itu materi jenengan itu yang mau diperbaiki apa? Tak tanya dulu saja. Jenengan itu nulis ini maksudnya seperti apa, targetnya seperti apa? Aku katakan dulu. Oh, gini Pak, jadi isu yang Mm-mm, saya mm. ambilkan kurangnya pengetahuan siswa dalam mengantisipasi ancaman tindakan kekerasan seksual karena Heeh. kekerasan seksual ini Ada masalah menjadi apa? Sebenarnya ada masalah apa? Coba jangan isu sampaikan dulu. apa yang Itu menjadi aktualnya. di concern di sekolah madrasah kami karena Heeh. eh, ada siswa yang menjadi korban gitu, ada korban child grooming lewat media sosial, terus ada Di ya madrasah itu apa di mana? Oke. Oh gitu. Jadi Enggak, itu enggak apa-apa. menjadi concern. Nah, ini ide saya itu ya dimasukkan ke dalam pembelajaran juga biar anak-anak tuh paham kalau ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa mengarah ke kekerasan seksual dan gimana cara mengantisipasinya. Oh gitu. Iya, iya. Oke, oke, enggak apa-apa. Oke, penting kan itu. Berarti mbok gini aja, Mbak. Jenengan maksud saya, ben jenengan itu tidak terlalu dibatasi ya. Kira-kira bisa enggak IPS itu tidak hanya CP tertentu? Kan jenengan tujuannya biar anak-anak di madrasah itu tidak terjadi kekerasan seksual. Kan gitu, Mbak. Iya. Tapi tidak harus materi tertentu. Misalkan semua materi nanti dikaitkan ke sana bisa enggak? Angel. Hmm, Sulit ya. karena kalau IPS itu kan terpadu kan, Pak. Kalau untuk materi yang terkait dengan sosiologi mungkin bisa. Jangan jangan MTS tuh. Oke. Lah ya, misalkan terpadu. Bisa enggak? Misalkan maksud saya eh setiap materi nanti dikaitkan dengan yang namanya kekerasan sosial, kira-kira bisa enggak? Kalau untuk setiap materi mungkin kurang Oke, ya tepat, udah. Kalau tidak, Pak. saya itu hanya kalau bisa, maksud saya, Iya. jangan biar Jadi tidak yang terbatasi. mungkin bisa dimasukkan itu mengenai nilai dan norma atau hak asasi manusia seperti itu. Oh, betul. Tidak semuanya ya. Iya. Oke, 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 baik, oke, baik. Ibu nanti jangan kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, enggak apa-apa, nggih. Perencanaan pemisahan. Oke, pengintegrasian topik. Oke, terus ke bawah, Mbak. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan siswa dalam melindungi diri dari ancaman kekerasan Apa kuwi? Bentuk seksual. apa? Menayangkan video Di edukasi. sini Apa eh, karate? jadi Karate.
ditayangkan video edukasi mungkin bagaimana cara mm, apa ya melindungi diri dari mungkin Iya, tindakan iya. seksual yang mengarah Mbak, mungkin Mbak, ada yang mau menyentuh bagian tubuh yang sensitif gimana oh caranya gitu ya. mengatasi itu kan ada video Ah, ah. edukasinya nah ditampilkan nanti dipraktekkan juga seperti Oke. itu. Mbak, aku tak tanya. Ini nanti kan jenengan masukkan di pembelajaran toh. Oke. Nah, hati-hati. Jadi jenengan hati-hatinya bagaimana? Ya, ketika jalan pembelajaran tuh jenengan yang dipersiapkan dalam pembelajaran apa? Menyusun RPP. Kan hanya nanti kan jenengan mengaitkan materi yang ada dalam CP yang tersusun dalam yang sudah dikemas dalam RPP itu nanti kaitannya dengan ini kekerasan seksual kan gitu loh. Ya. Nah, hati-hati. Makanya ini aku belum masuk karena jenengan itu kalau dalam melakukan pembelajaran itu kan dari perencanaan, menyusun RPP, kan gitu. Kan gitu, menyusun RPP, terus nanti implementasi, terus nanti evaluasi, kan gitu. Maksud saya kok langkah-langkahnya tidak langkah-langkah pembelajaran ini, kan gitu. Berarti langkah-langkah yang ditulis lebih ke langkah-langkah Iya, pembelajaran gitu. langkah-langkah jenengan melakukan pembelajaran, bukan langkah-langkah di RPP Hmm. loh ya, maksud saya. Oh, Langkah-langkah ketika akan mengajar itu apa saja? Ini kan pertama misalkan jenengan itu kan akan karena apa? Yang jenengan maksudkan itu nanti biar anak-anak tidak istilahnya apa ya, tidak melakukan apa Mbak istilahnya kekerasan seksual tidak terjadi kekerasan seksual itu kan nanti di materi kan. Contoh misalkan saya pertama ketemu dengan Pak Kepala cerita Pak saya itu akan mata pelajaran saya itu ngajar IPS, tapi akan saya kaitkan dengan biar tidak terjadi kekerasan seksual. Oke, itu berarti konsultasi. Oke, baik. Terus yang kedua, kalau mau mengajar, saya ngapain? Berarti saya akan nanti saya membuat yang namanya RPP. Nah, RPP ini nanti saya kaitkan dengan norma. Maka tentu CP-nya harus sesuai kan gitu. Oke, setelah membuat RPP, ya, karena saya sendiri tidak ada koordinasi dengan teman, berarti yang kedua itu membuat rancangan kerja atau RPP itu tadi. Nek wes, terus berarti saya praktek ke kelas. Nah, praktek kelas itu isinya saya nanti menyampaikan materi terkait dengan CP yang nanti akan terkait dengan apa itu yang terkait dengan yang namanya apa itu pembelajaran itu untuk mengantisipasi kaitannya dengan kekerasan seksual. Berarti itu diimplementasi itu. Jadi ketika jangan mengajar IPS itu, jangan cerita bla 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 bla, tapi tidak boleh masih ada kaitannya dengan CP. Nah, itu memasukkan anak-anak itu biar tidak terjadi apa itu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu tentu ada di norma tadi di CP tadi. Baru terakhir itu evaluasi. Jadi cara berpikirnya saya seperti itu, Ibu, Mbak. Paham? Diterima? Bisa-bisa, Pak. Jadi kan nanti kan arahnya seperti itu, Mbak. Jadi tidak berdiri sendiri karena jenengan terikat dengan jam pelajaran. Berbeda dengan judulnya siapa ya tadi ya, yang kemarin itu siapa itu? Saya lupa. Itu di luar jam boleh, kalau di luar jam boleh nanti memanfaatkan guru TIK tuh, ini apa kelompok yang lain. Guru TIK tapi dia akan menggunakan apa? Oh, guru BK apa TIK tuh. Tapi kaitannya BK kan gitu ya. Oh, itu. Lah itu boleh nanti di luar jam. Tapi nek jenengan nanti akan menggunakan jamnya materi jenengan, ya itu kan actionnya penjenengan itu penekanannya ada pada pembelajaran. Dan itu harus melihat RPP-nya. Begitu, Mbak. Itu ya. Oke, Berarti oke. langkah-langkahnya di sini tuh langkah-langkah di dalam pembelajarannya itu. Contoh ini ya, Mbak ya. Oh, Jenengan ini sebenarnya kan melatih ini kalau melatih ini anu ya, misalkan nomor dua, menginternalisasi nilai perlindungan pada itu nanti di pembelajaran itu. Nanti di langkah-langkah pembelajaran di RPP itu. Itu, Pak. Coba munggah sidik, munggah sidik, munggah sidik. Coba naik, naik ke atas. Naik ke atas, Mbak. Tulisannya iya. dinaikkan. Dinaikkan sedikit. Nggak bisa. Naik, nggak bisa, Mbak. Belum, Pak. Ini soalnya minta tolong teman untuk share screen kan karena laptop saya terkendala. Oh, enggak, enggak apa-apa. Santai.
Naik yang nomor 12. Oke, sebentar, oh, Bob. Nah, mengintegrasikan topik perlindungan diri dalam materi IPS itu kan bukan langkah, tapi itu nanti di langkah-langkah pembelajaran, toh, Mbak. Mengintegrasikan topik perlindungan diri dalam materi IPS. Itu kan berarti nanti itu kan di RPP, di langkah-langkah pembelajaran kan itu. Sekarang Oh membaca iya. itu kan gitu. Makanya nanti Anda dengan menyusun RPP. Kita kan langkah pertama menyusun RPP perencanaannya. Yang kedua apa? Misalkan, oke ke bawah, misalkan. Oke, Pak Hope, kalau melatih keterampilan itu nanti jangan melatih keterampilan ya. Oke, misalkan istilahnya, jadi itu kan nanti menayangkan video itu pembelajaran, menayangkan video singkat tentang cara kan gitu. Oke, melindungi diri. Boleh itu nanti di langkah-langkah pembelajaran kan gitu. Menginternalisasi siswa pelindungan itu juga di langkah-langkah pembelajaran. Jadi garis besarnya jenengan itu pertama kegiatan pertama matur Pak Kepala. Kedua membuat rencana yaitu menyusun RPP atau perangkat pembelajaran. Wes perangkat pembelajaran itu isinya apa kan begitu. Setelah perangkat pembelajaran jenengan implementasi. Implementasi kan gitu kan. Setelah implementasi, setelah selesai ini jenengan mungkin melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan implementasi pembelajaran. Berarti jenengan nanti butuh orang. Untuk apa? Karena jenengan menanamkan terkait dengan cara melindungi atau cara terkait dengan kekerasan seksual. Jadi nanti jenengan perlu observer, orang yang mengamati ketika jenengan mengajar. Nah, sehingga nanti dianalisis ya, dari materi jenengan dianalisis, itu langkah yang keempat. Ya, langkah pertama itu menyusun RPP, praktek, terus analisis kan, analisis hasil pembelajaran. Oke, analisis hasil pembelajaran itu nanti apa? Dilakukan diskusi dengan teman-teman yang lain. Gimana ini? Kira-kira masuk enggak? Materi saya ini terkait dengan itu pencegahan kekerasan seksual. Terakhir apa? Evaluasi dan membuat laporan. Tapi evaluasi itu terkait dengan program semuanya. Begitu ya, Mbak ya. Jadi Oh jangan iya. jadi ini ada dikemasnya benar, tapi hanya mestinya dimasukkan ke dalam RPP. Oh ya. Oke, Mbak. Nggih. Oke. Baik, Pak. Terima Baik. kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan stop share. Sudah jam 9 lebih 10 menit lebih ya, 15 menit. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Nanti jenengan habis ini masih dapat agenda 3. Jadi saya menyampaikan ini dalam rangka untuk mempersiapkan. Pak, aku urung dikoresi, oh enggak masalah. Karena jenengan nanti masih ketemu agenda 3. Kalau tidak salah hari Selasa ya. Kalau hari Senin ini kan jadwal saya sebenarnya. Nah, berarti nanti hari Selasa agenda 3. Agenda 3 Selasa mungkin 2 hari atau 3 hari. Baru nanti masuk coach atau pembimbingan tulisan. Itu ya, teman-teman semuanya. Halo? Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nanti Mas Fandi Siap. mau. Oke. Jadi Terima kasih ya, Pak. ya, oke. Jadi teman-teman yang belum nanti kalau ketemu saya nanti masih insya Allah saya kalau tidak salah itu kelompok 4 ya, aku belum ngerti ya. Oke, nanti ketika nanti kita masih sharing dan teman-teman tidak usah khawatir semuanya teman-teman di Balidel dalam mendampingi itu bagus-bagus semuanya. Bagus-bagus semuanya. Nanti hebat-hebat semuanya, Jadi nanti penjelasan lebih mantap ketika ketemu coachnya karena coach itu nanti yang bertanggung jawab dan itu hanya 10 orang. Jadi 10 orang itu diuplek-uplek terus. Nek saya memang tak uplek-uplek terus. Nanti ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. 5 kali pertemuan di coach itu untuk menguplek-uplek tulisan jenengan. Itu ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin teman-teman mau liburan akan kemana, ini masih ada waktu. Yang penting sudah mandi, sudah sarapan, masih jam 9 kok mau jalan-jalan masih jalannya masih artinya waktunya masih longgar. Mau long weekend kan ini kan luar biasa. Saya cari tiket saja luar biasa sulitnya ini. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan ini sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri sekian dulu Amin. ya. Mohon maaf, Pak Amin, Jun. Pak. Gimana? Ya, punten. Untuk tugas yang learning journal itu terus pengumpulannya tetap di hari Senin atau hari ini, Pak? Kapan aku fleksibel. Senin yo rapopo, ora kudu hari ini rapopo. Sing Oke. penting digarap ngono ya. Oh, nggih, Pak. Iya, Nggih. Pak. Sing penting aja sok bodo, nek sok bodo kesini. Ya, Nggih. oke. Terus gini, absen di PLC-nya berarti tetap di hari Senin ya, Pak? Iya, nggih. Presensi toh?
Yang maksudnya Senin hari ini aja kan menggantikan saiki. hari Senin ya, Pak. Betul, betul Nggih. cerdas. Jadi opo-opo pakai Senin wae. Absennya Nggih. Senin ya, aja saiki ya. Nggih, Pak. Nanti Nggih. jadi pertanyaan, prai-prai kok melebuan, iki Pak Jun ya. Tapi saya Nggih. kan dalam rangka daripada nanti Senin tidak ada yang ngajar, saya menyiapkan menyiapkan diri untuk mengajar ini. Ya, Senin sudah tidak ketemu ya, nanti saya sudah ada kegiatan. Nggih, Oke, Pak. Iya, Pak. Bapak Nggih, Ibu makasih, Pak. yang saya hormati, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak Pak Jun. Jun. Oke, matur nuwun Pak Jun. Oke, Terima sami-sami. kasih Pak Jun. Yo. Oke, teman-teman peserta, untuk rekaman yang hari ini nanti masuknya tetap yang itu ya, yang Senin, minggu Pak. besok ya. Nggih. Jadi hari ini cuma sampai kemarin tok. Nanti yang pengumpulan itu di rekaman mingguan. Gitu nggih. Nggih, Pak Siap, Fadli. Pak Fadli. Siap, Pak Fadli. Oke, siap. Nggih, Siap. mungkin itu aja nggih, teman-teman semua. Selamat berlibur. Mohon maaf Mantap, Pak sebelumnya Fadli. ada pergantian jadwal mendadak. Monggo Nggih. silahkan dilanjut kegiatannya di rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih.